everyone, let me introduce myself. My name is Deanita Mavis Aulia with number NPM 25412029 from Accounting Class 25A. Introductory Macroeconomics Course. Lecture Miss Kemala Puji, SEI, MA. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah tema yaitu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari dengan materi yang saya pilih yaitu ekonomi praktis, mengelola kebutuhan dan keinginan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai pilihan antara kebutuhan dan juga keinginan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana cara mengelola keduanya secara bijak agar tidak terjadi pemborosan dan kebutuhan utama tetap terpenuhi. Melalui pembahasan ini, saya akan menjelaskan bagaimana penerapan ekonomi praktis dapat membantu kita dalam menentukan prioritas, mengelola keuangan dengan lebih baik, serta mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua. Definition of Practical Economy atau definisi ekonomi praktis. Ekonomi praktis merupakan penerapan konsep-konsep ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam mengelola kebutuhan dan keinginan secara bijak. Konsep ini tidak hanya dipelajari secara teori, tetapi langsung diterapkan dalam aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Dalam kehidupan modern, kita dihadapkan pada banyak pilihan, baik dalam hal konsumsi, gaya hidup, maupun pengelolaan keuangan. Setiap hari kita selalu mengambil keputusan, misalnya memilih makanan, menentukan prioritas pengeluaran, membandingkan harga, atau memutuskan untuk menabung dan berinvestasi. Tanpa kita sadari, semua keputusan tersebut merupakan bagian dari penerapan ilmu ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi praktis sangat penting karena membantu kita agar dapat berpikir lebih rasional, mempertimbangkan manfaat dan biaya, serta menghindari keputusan yang dapat merugikan diri sendiri. Dengan memahami ekonomi praktis, kita juga dapat mengelola sumber daya yang terbatas secara lebih efektif, sehingga kebutuhan terpenuhi dengan baik dan kehidupan menjadi lebih teratur serta sejahtera, baik untuk saat ini maupun di masa depan. Next, need atau kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kehidupan dan mencapai kesejahteraan. Kebutuhan bersifat sangat penting dan tidak bisa ditunda dalam jangka waktu lama karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup manusia. Contohnya seperti makanan untuk memenuhi energi, pakaian untuk melindungi tubuh, dan tempat tinggal sebagai tempat berlindung dari berbagai kondisi lingkungan. Selain kebutuhan dasar tersebut, terdapat juga kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan yang berperan besar dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang. Kebutuhan juga dapat berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya, tergantung pada kondisi, lingkungan, dan tingkat kehidupan masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan memprioritaskan kebutuhan agar dapat terpenuhi dengan baik. Jika kebutuhan tidak terpenuhi, maka kehidupan seseorang dapat terganggu, baik secara fisik, mental, maupun sosial, sehingga kesejahteraan hidup menjadi sulit untuk dicapai. Next, desire atau keinginan. Keinginan adalah sesuatu yang sifatnya tambahan dan tidak harus dipenuhi, tetapi dapat memberikan kepuasan atau kesenangan. Berbeda dengan kebutuhan, keinginan tidak bersifat mendesak dan masih bisa ditunda tanpa mengganggu keberlangsungan hidup. Keinginan biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti gaya hidup, lingkungan sosial, perkembangan tren, serta pengaruh media dan teknologi. Contohnya seperti membeli gadget terbaru, pakaian bermerek, atau menghabiskan waktu di tempat hiburan. Meskipun keinginan dapat memberikan rasa senang, jika tidak dikendalikan dengan baik, hal ini dapat menyebabkan pemborosan dan bahkan
menimbulkan masalah keuangan. Oleh karena itu, kita perlu bijak dalam membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dengan mengendalikan keinginan dan menyesuaikannya dengan kemampuan yang kita miliki, kita dapat mengelola keuangan dengan lebih baik dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Next, difference between wants and needs, atau perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Membedakan antara kebutuhan dan keinginan merupakan langkah awal dalam pengelolaan ekonomi yang baik dan bijak. Kebutuhan harus dipenuhi terlebih dahulu karena berkaitan dengan kelangsungan hidup dan kesejahteraan seseorang. Sedangkan keinginan bersifat tambahan sehingga pemenuhannya dapat ditunda atau disesuaikan dengan kondisi keuangan yang dimiliki. Oleh karena itu, kita perlu menentukan prioritas agar pengeluaran tidak melebihi kemampuan. Jika seseorang tidak mampu membedakan keduanya, maka ia cenderung akan mengutamakan keinginan dibandingkan dengan kebutuhan. Hal ini menyebabkan pemborosan, pengeluaran yang tidak terkontrol, bahkan kesulitan keuangan di kemudian hari. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat mengelola keuangan dengan lebih baik, membuat keputusan yang lebih bijak dan terarah, serta menjaga kestabilan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Next, scarcity atau kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginan manusia. Sumber daya tersebut bisa berupa uang, waktu, tenaga, maupun barang dan jasa yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, uang yang kita miliki terbatas, sementara kebutuhan dan keinginan kita sangat banyak dan terus berkembang. Kondisi ini membuat kita tidak dapat memenuhi semua keinginan sekaligus, sehingga kita harus mampu membuat pilihan dan menentukan prioritas. Karena adanya kelangkaan, setiap individu dituntut untuk berpikir rasional dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu dengan mempertimbangkan mana yang lebih penting dan mendesak untuk dipenuhi terlebih dahulu. Kelangkaan inilah yang menjadi dasar munculnya ilmu ekonomi karena manusia perlu mengelola sumber daya yang terbatas secara efisien dan bijak agar dapat mencapai kesejahteraan dalam hidup. Next, priority scale atau skala prioritas. Skala prioritas adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingannya, dari yang paling penting hingga yang kurang penting. Penyusunan ini membantu kita untuk lebih terarah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan membuat skala prioritas, kita dapat menentukan kebutuhan mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu dan mana yang bisa ditunda sesuai dengan kondisi keuangan yang kita miliki. Hal ini sangat penting agar pengeluaran tidak melebihi kemampuan. Misalnya, kebutuhan makan, kesehatan, dan pendidikan harus didahulukan dibandingkan kebutuhan hiburan atau keinginan lainnya. Dengan demikian, kebutuhan utama tetap terpenuhi dengan baik. Dengan adanya skala prioritas, kita dapat menghindari pemborosan dan mengelola keuangan secara lebih bijak, serta memastikan bahwa sumber daya yang kita miliki digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai kesejahteraan hidup. Next, opportunity fee atau biaya peluang. Biaya peluang adalah nilai dari sesuatu yang harus kita korbankan ketika kita memilih sesuatu pilihan di antara beberapa alternatif yang ada. Dengan kata lain, setiap pilihan yang kita ambil selalu disertai dengan pengorbanan terhadap pilihan lain yang tidak kita ambil. Setiap keputusan pasti memiliki konsekuensi, baik itu dalam bentuk kehilangan kesempatan, waktu, maupun manfaat tertentu. Misalnya, jika kita memilih membeli suatu barang, maka kita harus mengorbankan kesempatan untuk menggunakan uang tersebut untuk hal lain, seperti menabung atau membeli kebutuhan yang berbeda. Konsep biaya peluang ini mengajarkan kita untuk berpikir lebih bijak dan mempertimbangkan setiap pilihan dengan matang sebelum mengambil keputusan.
kita perlu melihat manfaat dan kerugian dari setiap alternatif agar tidak menyesal di kemudian hari. Dengan memahami biaya peluang, kita dapat membuat keputusan yang lebih rasional, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan sehari-hari. Next, financial management atau pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan merupakan bagian penting dari ekonomi praktis yang harus ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mampu mengatur pemasukan dan pengeluaran dengan baik agar tidak terjadi pemborosan dan kondisi keuangan tetap stabil. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuat anggaran bulanan, sehingga kita dapat mengetahui secara jelas kemana uang kita digunakan dan dapat mengontrol pengeluaran sesuai kebutuhan. Selain itu, penting juga untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan agar pengeluaran lebih terarah. Menabung juga merupakan langkah penting dalam pengelolaan keuangan, karena dapat membantu kita mempersiapkan kebutuhan di masa depan serta menghadapi keadaan darurat yang tidak terduga. Dengan pengelolaan keuangan yang baik dan disiplin, kita dapat hidup lebih teratur, terencana, serta terhindar dari masalah finansial, sehingga kesejahteraan hidup dapat tercapai. Next, daily application atau penerapan sehari-hari. Ekonomi praktis dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai hal sederhana yang sering kita lakukan. Misalnya, mengatur uang saku agar cukup hingga akhir bulan dengan cara membagi pengeluaran sesuai dengan kebutuhan. Kita juga perlu membiasakan diri untuk membandingkan harga sebelum membeli barang, sehingga bisa mendapatkan produk dengan kualitas baik dan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, menghindari pengeluaran yang tidak penting, seperti membeli barang karena keinginan sesaat, juga merupakan bentuk penerapan ekonomi praktis. Serta membuat daftar belanja sebelum berbelanja juga dapat membantu kita agar lebih terarah dan tidak membeli barang di luar rencana. Dengan cara ini, pengeluaran menjadi lebih terkontrol dan efisien. Dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan tersebut secara konsisten, kita dapat mengelola sumber daya dengan lebih baik, serta menghindari perilaku konsumtif, serta mencapai kondisi keuangan yang lebih stabil dan sejahtera. And the last, conclusion atau kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, ekonomi praktis memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena membantu kita dalam mengelola kebutuhan dan keinginan secara bijak. Dengan memahami perbedaan antara keduanya, kita dapat menentukan prioritas dan menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan. Selain itu, kemampuan dalam mengelola keuangan seperti membuat anggaran, mengontrol pengeluaran, dan menabung akan membantu kita hidup lebih teratur serta terhindar dari masalah ekonomi. Kita juga menjadi lebih rasional dalam mengambil sebuah keputusan karena mempertimbangkan manfaat dan pengorbanan dari setiap pilihan. Dengan menerapkan ekonomi praktis secara konsisten, kita tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga dapat mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, penerapan ekonomi praktis sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat modern untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. And okay, this is my discussion about practical economic, managing needs and wants. And if there are any mistakes in my words, I apologize. I hope this is useful and see you again. I just had to let you know you're